Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang analisis data penjualan game, menelusuri pola dan faktor yang mempengaruhi segmentasi keberhasilan penjualan game di pasar digital. Next. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Ahmad Nazarian dengan NIM 21105 12142. Dan saya Nova Bagus Pradana dengan NIM 21105 12155. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab pertama atau pembahasan pertama mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Industri game digital mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan ketergantungan masyarakat pada teknologi. Pasar game digital menjadi pasar yang paling menjanjikan dengan pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun persaingan antar perusahaan game semakin ketat dan perusahaan game harus terus memperbaiki dan meningkatkan game mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis data penjualan game untuk memahami perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penjualan game itu sendiri. IBM Cognos adalah platform analisis bisnis yang dapat membantu perusahaan game dalam menganalisis data penjualan game mereka dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Apa saja pola dan tren penjualan, ini rumusan masalah, apa saja pola dan tren penjualan game di pasar digital yang dapat diidentifikasi melalui analisis data menggunakan IBM. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penjualan game di pasar digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara perusahaan game dapat menggunakan hasil analisis data penjualan game untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan game dan memperkuat posisi perusahaan di pasar game digital. Tujuan analisis data penjualan game dengan IBM Cognos adalah untuk membantu perusahaan game memahami pasar game digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penjualan game di pasar digital, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja bisnis mereka di pasar yang semakin kompetitif. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pasar game digital. Menurut Dr. Gu, pasar game digital adalah pasar di mana game dan konten digital lainnya disediakan dan didistribusikan secara online melalui platform seperti PC, konsol game, atau perangkat mobile. Pasar game digital ini dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teori pasar seperti pasar persaingan sempurna, pasar diferensiasi produk, atau pasar oligopoli. Lanjut, analisis data. Analisis data menurut Priyatno pada tahun 2010 adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara sistematis. Analisis data untuk analisis kuantitatif bisa digunakan secara manual dengan menghitung menggunakan rumus statistik atau menggunakan program bantu statistik. Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengertian data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian. Pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, menurut Sugiono pada tahun 2015. Lanjut. Lalu teknik analisis data. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima.
Maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori menurut Sugiono pada tahun 2016. Lanjut peran analisis data. Analisis data adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengekstrak informasi berharga dari data. Dalam konteks ini, analisis data dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memperbaiki performa organisasi, menurut Gary Birner. Bab 3, pembahasan. Foto ini merupakan jumlah platform yang dapat memainkan game. Dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi keberhasilan penjualan game di pasar digital. Salah satu faktor utamanya adalah game, di mana beberapa game seperti game action, fighting, dan adventure cenderung lebih populer dan diminati di pasar digital dibanding genre lainnya. Kami juga menemukan bahwa jenis platform konsol yang dapat memainkan game tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penjualan. Game yang dapat dimainkan pada konsol PS4 cenderung lebih sukses di pasar dengan presentasi sebesar 31% dari total semua game. Kami menyimpulkan bahwa untuk memperoleh kesuksesan dalam penjualan game di pasar digital, publisher perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam desain dan pengembangan game mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penjualan game, publisher dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, efektif, dan efisien dalam merancang game mereka dan meningkatkan peluang sukses di pasar digital. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, kami menemukan jenis platform yang menjadi pilihan publisher untuk merilis game mereka. Di sini terlihat sebuah grafik di mana di sini menjelaskan platform apa saja yang dipilih oleh para publisher untuk memainkan game mereka. Dalam industri game digital, terdapat beberapa platform yang menjadi pilihan publisher untuk merilis game mereka, seperti Steam, PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo eShop, dan Google Play Store. Namun, dari rentang tahun 2016 sampai 2020, PlayStation 4 menjadi salah satu platform yang paling digandrungi oleh publisher untuk merilis game mereka. PlayStation 4 adalah konsol game yang diluncurkan oleh Sony pada tahun 2013. Konsol game ini memiliki basis pengguna yang besar dan loyal serta memiliki kemampuan untuk memainkan game dengan kualitas grafis yang tinggi. Selain itu, PlayStation 4 juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti PlayStation VR yang dapat meningkatkan pengalaman bermain game. Banyak publisher game yang memilih PlayStation 4 sebagai platform utama untuk merilis game mereka pada rentang tahun 2016 sampai 2020. Beberapa game populer yang dirilis di PlayStation 4 pada periode tersebut antara lain adalah The Last of Us Part 2, Spider-Man, Ghost of Tsushima, dan God of War, di mana game-game tersebut merupakan kumpulan game dengan klasifikasi genre yang didominasi oleh aksi atau action dan adventure atau petualangan. Keputusan publisher untuk merilis game mereka di PlayStation 4 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti basis pengguna yang besar, kemampuan konsol untuk memainkan game dengan kualitas grafis yang tinggi, dan fitur-fitur tambahan yang tersedia di PlayStation 4. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pilihan platform untuk merilis game dapat berbeda-beda, tergantung pada preferensi dan karakteristik game yang dirilis. Selain itu, perkembangan teknologi dan tren di pasar game digital juga dapat mempengaruhi pilihan platform yang digunakan oleh publisher. Oleh karena itu, sebagai pengguna game, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memilih platform yang tepat untuk memainkan game yang diinginkan. Berikut ini adalah grafik dari analisis kami mengenai genre apa saja yang diproduksi paling banyak oleh sebuah publisher. Berikut ini adalah grafiknya. Genre action dan adventure memiliki daya tarik tersendiri bagi pengguna game.
Game dengan genre action biasanya menampilkan aksi yang intens dan seru, seperti tembak-tembakan atau pertarungan yang menantang. Sementara itu, game dengan genre adventure menawarkan pengalaman petualangan yang menarik, seperti eksplorasi dunia game, pemecahan teka-teki, dan cerita yang menarik. Banyak publisher game yang memproduksi game dengan genre action dan adventure pada rentang tahun 2016 sampai 2020. Beberapa contoh game populer dengan genre ini adalah The Last of Us Part 2, Spider-Man Ghost of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, dan Uncharted 4: A Thief's End. Keputusan publisher untuk memproduksi game dengan genre ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti popularitas game di kalangan pengguna game, kemampuan konsol untuk menampilkan aksi dan petualangan yang seru, dan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dari penjualan game. Meskipun demikian, seperti halnya dengan pilihan platform, genre game yang diproduksi dapat berbeda-beda, tergantung pada preferensi dan karakteristik game yang dirilis. Selain itu, tren di pasar game digital juga dapat mempengaruhi pilihan genre yang diproduksi oleh publisher. Oleh karena itu, sebagai pengguna game, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memilih game dengan genre yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lanjut ke bab 4, penutup. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa faktor-faktor seperti genre game dan jenis platform konsol dapat mempengaruhi kesuksesan penjualan game di pasar digital. Game yang dapat dimainkan di konsol PS4 cenderung lebih sukses dengan game aksi dan petualangan yang paling banyak diproduksi oleh penerbit dari tahun 2016 hingga 2020. Para pengembang atau penerbit game perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam desain dan pengembangan game mereka untuk mencapai kesuksesan dalam penjualan di pasar digital. Saran yang bisa kami sampaikan, yang pertama adalah perhatikan genre game yang populer di pasar digital. Yang kedua, fokus pada kualitas grafis. Yang ketiga, pilih platform yang tepat. Dan yang terakhir, ciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.